قل هذه سبيلي أدعو إلى الله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita ketemu lagi di channel pemberantas kemaksiatan kaum muslimin. Dan seperti biasa sebelum masuk ke pembahasan, kami ingatkan untuk kaum muslimin yang belum subscribe ke channel ini, silahkan subscribe untuk mendapatkan notifikasi ketika ada video-video yang terbaru yang kita upload di channel ini. Dan untuk yang sudah subscribe, kami ucapkan jazakumullahu khairan katsira. Dan kaum muslimin, kali ini kita kembali membahas tuduhan-tuduhan dari orang-orang liberal terhadap dai-dai dan dakwah yang dibawa oleh para dai tersebut yang disebut sebagai kelompok Wahabi. Tuduhan-tuduhan mereka itu sangat kejam kaum muslimin. Dan salah satu pentolan liberal yang selalu menuduh para dai dan dakwah yang mereka bawa itu adalah Islah Bahrawi. Dengan hal-hal yang menarik. Jadi ceramah-ceramah Syafiq Basalamah, Khalid Basalamah, Abu Jawas, Firanda itu memang menarik pada tataran awam, terutama kepada orang-orang yang tidak punya ilmu agama yang kuat. Dia menganggap ini pencerahan yang luar biasa. Tapi kemudian setelah dia menyelami semakin dalam, maka dia akan belajar mengkafirkan orang lain dan memaksa sama orang yang berbeda agar dia sama sepenuhnya dengan saya. Kalau dia berbeda dengan saya, maka dia kafir, dia jahiliyah. Nah, ini produknya. Ketika dia sudah mulai mengkafirkan orang yang berbeda, maka dia kemudian akan berusaha menghegemoni. Dia akan mengkafirkan orang sekitar. Setelah dia mengkafirkan orang sekitar, dia akan mengkafirkan orang satu kampungnya. Setelah itu dia akan mengkafirkan satu kecamatan, satu kabupaten, satu provinsi, hingga akhirnya dia menganggap kafir orang senegara karena berbeda ubudiyah dan amaliyahnya. Dari situ kemudian muncul keinginan untuk bergabung dengan jaringan teror di Indonesia, untuk melakukan perlawanan terhadap negara dan untuk mengakselerasi dan melegalisasi halalnya darah kalian yang berbeda. Kemudian mereka bergabung kepada JI, JAD, JAK, JAT, JAS, MMI, MIT, MIB, NII, Khilafatul Muslimin. Ini kan organisasi teror saja. Ini adalah organisasi teror di Indonesia. Apa mereka ini? Semua penganut Salafi Wahabi. Saya bertanggung jawab dengan pernyataan ini. Ini loh efek dari yang namanya paham al-wala wal-bara'. Siapa pencetusnya? Ibnu Taimiyah. Makanya kemudian ajaran-ajaran Ibnu Taimiyah itu diimplementasikan dalam gerakan-gerakan kemerdekaan Saudi dari cengkraman Kekaisaran Ottoman pada zamannya. Diimplementasikan oleh Osama bin Laden. Lalu ada pertanyaan, Pak, Wahabi Salafi itu kan tidak mengajari kita tentang kekerasan. Iya dek, memang iya. Di situ tidak mengajarkan kekerasan, tapi lihat produk akhirnya. Yang ditahan oleh Densus hari ini sama usul fikihnya dengan orang-orang yang diyakini dari Wahabi Salafi itu. Kalau kalian mengharamkan musik, teroris yang dipenjara hari ini juga mengharamkan musik. Yang kalian haramkan pajak dan perbankan dan sebagainya itu, teroris yang ditangkap Densus juga pemahamannya sama. Kalau kalian itu sekarang tidak mau menyanyikan lagu Indonesia Raya, hormat bendera dan sebagainya, mengharamkan wayang dan sebagainya, itu loh teroris yang dipenjara itu juga sama. Itu tadi kaum muslimin video dari Islah Bahrawi, yang memang sepertinya Islah Bahrawi ini menjadi spesialis penebar fitnah terhadap dakwah sunnah yang dia beri sebutan sebagai Wahabi. Dan jelas tadi ya, nama-nama ustadz yang disebut oleh si Bahrawi sebagai ustadz Wahabi, ada Ustadz Syafiq, Ustadz Firanda, Ustadz Yazid Jawas, dan sebagainya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala membalas fitnah dan tuduhan yang dilontarkan oleh si Bahrawi ini. Ya, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala membalas dengan balasan yang setimpal. Karena fitnahnya sangat keji kaum muslimin. Para asatidz yang mendakwahkan agama Islam dengan benar, ya, yang mendakwahkan Islam sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah, dia tuduh dengan tuduhan-tuduhan yang sangat keji. Dikoar-koarkan bahwa para dai itu adalah Wahabi,
di framing dengan segala framing keburukan, ya, dan terus digemborkan, terus digembar-gemborkan, Wahabi, 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 dan mengatakan bahwa mantan teroris yang ada, ya, itu semuanya adalah berpemahaman Wahabi. Karena apa? Karena ada beberapa hal yang sama di dalam pemahaman. Ingat ya, beberapa hal. Tidak semuanya kaum muslimin. Sebagai contoh masalah musik, ya. Masalah musik itu kan jelas sebenarnya kaum muslimin. Hadisnya jelas. Pengecualiannya juga jelas. Yang dibolehkan itu musik yang seperti apa dan kapan boleh dimainkannya. Dan kami pun pernah membahas permasalahan musik tersebut, ya. Kemudian masalah pajak kaum muslimin, ya. Jelas juga itu di dalam Islam bagaimana hukumnya. Dan untuk sekedar bukti sajalah, ya, orang-orang Indonesia ini juga banyak yang malas bayar pajak. Malah ada para pengusaha yang menggemplang pajak. Karena apa? Karena merasa berat dengan pajak. Itulah salah satu alasan mengapa Islam itu mengharamkan pajak. Kemudian pejabat juga banyak yang korupsi pajak. Jadi kalau masalah pajak kemudian dijadikan ukuran sebagai teroris, ya nggak bisa, ya. Justru yang jadi teroris itu cuma dikit, yang korupsi itu yang banyak. Malah bahaya korupsinya, bahaya koruptornya. Karena ibarat musuh itu, koruptor itu musuh dalam selimut. Dia jadi pejabat, ya kan? Seolah-olah dia cinta NKRI, taunya koruptor, makan uang negara, ngorupsi uang negara, negara banyak hutang, malah dikorupsi duitnya. Beda sama teroris. Kalau teroris jelas-jelas musuh, ya. Kemudian masalah perbankan, itu salah satu kebodohan dari Islah Bahrawi. Yang diharamkan itu bukan perbankannya, ya, bukan, tapi sistemnya. Perbankan itu kalau pakai sistem yang syar'i, yang nggak haram, nggak ada ribanya, ya. Nggak haram kalau nggak ada ribanya. Meskipun namanya juga bank. Kan yang diharamkan itu sistem ribanya. Kalau perbankan itu kan hanya nama lembaganya saja. Sama dengan PSK misalnya. Pekerja seks komersial. Namanya bagus, pekerja. Ya, pekerja. Pekerjaan itu. Tapi itu diharamkan karena pekerjaan itu tidak halal. Sesuatu yang diharamkan di dalam agama Islam. Sama dengan riba, mau disebut bunga, ya, supaya enak didengar, supaya harum baunya, ya tetap haram. Meskipun itu dikasih nama bunga apalah, ya, tetap saja itu namanya riba. Dan itu tetap ketahuan, namanya riba itu tetap ketahuan. Ada pembahasan fikihnya, ya. Ini si Islah Bahrawinya yang nggak paham, ya. Bukan mengharamkan perbankan, bukan. Bahkan nggak harus perbankan untuk bisa terjebak di dalam riba, ya. Banyak cabang riba itu, ya. Kemudian masalah wayang atau sesuatu yang disebut budaya lah selain wayang, ya. Islam itu bukan anti budaya kaum muslimin, bukan. Islam tidak anti budaya, ya. Budaya kalau tidak bertentangan dengan syariat Islam, ya nggak apa-apa. Tapi kalau budaya meskipun sudah sudah ada sejak nenek moyang pendiri bangsa, tapi budaya tersebut menentang syariat Islam, bertentangan dengan syariat Islam, ya maka wajib ditinggal. Syariat Islam nomor 1, budayanya dibuang. Kan seperti itu seharusnya. Kemudian kalau karena masalah yang disebutkan tadi, ya, masalah wayang, masalah riba, masalah pajak, kemudian disebut teroris, ya, maka alangkah mudahnya membalikkan tuduhan tersebut kaum muslimin. Yaitu banyak kasus korupsi, kasus zina, kasus pembunuhan, kasus perampokan, kasus pemerkosaan, yang mereka ini tidak mengharamkan musik, tidak mengharamkan riba, tidak mengharamkan wayang, ya. Iya, mereka tidak mengajarkan korupsi, tidak mengajarkan zina, tidak mengajarkan membunuh, tidak mengajarkan merampok. Tapi hasil akhirnya itu, coba tanya napi kasus korupsi, zina, membunuh, merampok, pemahamannya sama, tidak mengharamkan musik, tidak mengharamkan riba, tidak mengharamkan wayang.
Apakah kemudian akan dibenarkan cara pandang yang mengeneralisir bahwasanya orang-orang yang tidak mengharamkan wayang, tidak mengharamkan riba, tidak mengharamkan musik, itu adalah orang-orang seperti itu? Pezina, koruptor, perampok, ya? Kan tidak. Itu cara pandang orang-orang yang bodoh. Ya, bodoh itu namanya. Tapi ya begitulah ya. Banyak sekali tuduhan-tuduhan Islah Bahrawi itu yang serampangan. Begitu juga banyak tuduhan orang-orang yang membenci sunnah ini juga serampangan. Tuduhan yang dialamatkan kepada orang-orang yang mengamalkan agama Islam ini dengan baik, ya, mengikuti pemahaman para salafus soleh, menuduh Wahabi, anti NKRI, anti Pancasila dan sebagainya. Padahal itu semuanya tuduhan dusta. Tuduhan dusta. Dan kali ini kami ada video terbaru kaum muslimin dari sebuah pondok pesantren. Yang pondok pesantren ini sangat kuat dituduh sebagai Wahabi. Bahkan nama pesantren ini disebut-sebut sebagai nama gembong Wahabi. Terutama orang-orang yang menyebut itu adalah orang-orang yang benci dengan sunnah. Salah satunya kelompok Aswaja NU. Dan video ini adalah bantahan telak untuk orang-orang yang memiliki persepsi yang salah terhadap pondok-pondok pesantren yang disebut Salafi Wahabi. Kita simak videonya. Saya berprofesi sebagai TNI Angkatan Darat. Perkenalkan, nama saya Mamdun Nuruddin. Saya berprofesi sebagai TNI Angkatan Darat. Saya berdinas di Rindam Jaya, Jayakarta. Dan jabatan saya sebagai Bintara kelas 2 Peloton 1 Kompi C, Sekolah Calon Bintara. Saya alumni Pondok Pesantren Islamic Center Binbas, Yogyakarta, Angkatan ke-16. Ustadz favorit saya di pondok adalah Dr. Arif Anwar, karena tingginya ilmu beliau, karena mudahnya bahasa yang ia ucapkan, serta seringnya beliau menasihati para santrinya. Hal yang saya rindukan di pondok adalah segala kegiatan aktivitas saya, dari bangun tidur sampai tidur lagi. Di sana saya mendapatkan banyak sekali pengalaman, banyak sekali teman-teman yang sudah saya anggap sebagai saudara saya sendiri. Saya dulu di pondok pernah menulis kata-kata mutiara di sebuah buku saya yang selalu saya pedomani sampai saat ini. Yang mana kata-katanya adalah terbang tinggi menuju angkasa, berlayar lepas mengarungi samudera. Sejauh apapun kamu pergi, ke tempat awal kamu kembali. Karena di pondok dilatih disiplin, bersabar, dan beristiqomah, serta bertawakal kepada Allah. Lalu, pondok adalah tempat kita untuk mengajar akhirat kita. Seperti yang disabdakan oleh Nabi Muhammad SAW, "Man salaka thariqan yaltamisu fihi ilman, sahalallahu bihi thariqan ilal jannah." Barang siapa yang menempuh jalan untuk menuntut ilmu, sungguh Allah akan memudahkan jalannya untuk menuju surga. Masya Allah, yuk ikuti jejak sukses mereka dengan bergabung di Islamic Center Binbas. Buruan daftar. Nah kaum muslimin, ya, para pembenci Wahabi itu nggak ada yang nggak kenal dengan nama Bin Bas. Malah mereka ini melabeli Syekh Bin Bas sebagai gembong Wahabi. Tapi kita lihat sekarang, ya, hasil didikan dari pesantren yang namanya Bin Bas, yang pesantren tersebut dikatakan pesantren Wahabi, bisa menjadi seorang TNI kaum muslimin. Apa mungkin seorang TNI ketika mengikuti tes kemudian tidak mampu menyanyikan Indonesia Raya, tidak hafal Indonesia Raya, Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, ya, dan lain sebagainya? Apa mungkin seorang anggota TNI kemudian anti NKRI sementara namanya saja TNI, ya? Tentara Nasional Indonesia. Bayangkan kaum muslimin, ya. Jangankan mau jadi TNI kaum muslimin, jadi anggota pramuka, jadi anggota paskibra, itu saja harus hafal. Jadi tuduhan mereka yang mengatakan bahwa orang-orang yang mereka sebut sebagai Wahabi itu adalah orang-orang yang anti NKRI dengan segala tuduhan yang macam-macam, maka tuduhan itu adalah semuanya tuduhan bohong, ya. Semoga video ini bisa sedikit memberikan pencerahan. Salam waras, salam akal sehat, barakallahu fikum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.